Persahabatan kami dibangun di atas pondasi yang kami pikir kokoh. Kelak tawa, bir dingin di akhir pekan, dan janji untuk selalu ada satu sama lain. Ini cerita tentang Sarah, aku, Alex, dan juga Maya. Kami bukan hanya teman, kami adalah keluarga pilihan. Kami pikir kami akan menua bersama, melihat anak-anak kami tumbuh dan menertawakan kebodohan masa muda kami bersama pula. Tapi sayangnya, ada kebusukan yang merayap di bawah pondasi itu. Sesuatu yang tidak pernah kami bicarakan, tapi kami semua bisa merasakannya. Pernikahan kami sedang sekarat. Kehangatannya telah digantikan menjadi sebuah rutinitas. Gairah yang dulu pernah ada, kini telah menjadi abu. Kami masih saling mencintai, atau setidaknya itulah yang kami yakini. Tapi keberadaan kami lebih terasa seperti rekan bisnis yang menjalankan proyek keluarga. Lalu pada suatu ketika, di suatu malam yang dingin di sebuah villa di puncak gunung, di tengah botol wine ketiga dan keberanian yang mulai cair, lahirlah sebuah ide gila. Ide paling bodoh, paling berbahaya dan paling menggoda yang pernah terucap. Awalnya ini hanyalah sebuah lelucon, tapi kemudian kami tanggapi terlalu serius. Bagaimana jika hanya untuk satu malam kita menekan tombol reset? Bagaimana jika kita mencari percikan api di tempat yang tidak terduga? Dan akhirnya malam itu kami membuat perjanjian dengan iblis. Kami berempat sepakat untuk bertukar pasangan. Sebuah ide gila yang kami sebut sebagai eksperimen. Sayangnya, kami tidak sadar bahwa kami sebenarnya sedang menandatangani surat kematian atas semua yang kami miliki. Semuanya dimulai sebagai fantasi yang diucapkan dengan suara keras. Alex yang pertama kali mengatakannya. Kadang aku penasaran bagaimana rasanya bersama wanita yang masih menatapku seolah aku menarik. Ia mengucapkan kata-kata itu sambil menatap Sarah, istriku. Dan aku, alih-alih marah, justru merasakan sengatan yang aneh. Bukan cemburu, tapi justru seperti validasi. Ternyata bukan hanya aku yang merasakannya. Sementara itu, Maya, istri Alex, hanya tertawa canggung. Tapi Sarah, istriku yang biasanya pendiam, justru menimpali. Mungkin kita semua hanya butuh perspektif baru, katanya. Aku sempat melihat matanya berkilau aneh di bawah cahaya temaram. Saat itu, seharusnya aku menghentikannya, tapi tidak kulakukan. Karena sebenarnya, bagian tergelap dari diriku juga penasaran. Kami lalu membuat aturan bodoh yang dibuat oleh orang-orang mabuk.
Tidak ada perasaan, hanya malam ini. Besok pagi, semua kembali normal. Kami seolah percaya bahwa emosi manusia punya saklar on dan off. Alex memberikan kunci kamarnya padaku, dan aku memberikan kunciku padanya. Dan saat tanganku bersentuhan dengan tangannya, rasanya seperti sebuah pengkhianatan yang nyata. Aku menatap Sarah untuk terakhir kalinya. Sayangnya, ia tidak menatapku. Matanya tertuju pada Alex. Sementara diriku berjalan ke kamar sebelah bersama Maya, istri sahabatku, dengan jantung yang berdebar seperti genderang mau perang. Berada di kamar bersama Maya terasa tidak nyata. Aroma parfumnya yang sebenarnya sebelumnya sangat ku kenal baik, entah kenapa kini rasanya berbeda. Terasa terlarang. Awalnya kami hanya duduk dalam diam, merasa canggung. Sedetik kemudian ia tersenyum. Senyum sedih yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Kita gila ya," bisiknya. Dan kegilaan itu pun menular. Malam itu, aku menemukan sisi lain dari Maya. Sisi yang rapuh, lucu, dan penuh gairah. Sentuhannya bukan seperti sentuhan Sarah yang rasanya sudah kuhafal di luar kepala. Ini sesuatu yang baru. Sensasi yang mendebarkan. Layaknya penjelajahan di wilayah yang terlarang. Di tengah gairah itu, sebuah pikiran beracun menyelinap masuk ke kepalaku. Apa yang sedang dilakukan Sarah dan Alex sekarang? Apakah Alex lebih baik dariku? Apakah Sarah, istriku, mendesak untuknya dengan cara yang sama seperti ia mendesak untukku dulu? Pikiran-pikiran itu datang silih berganti laksana sebuah cambuk. Di satu sisi, itu memacuku lebih jauh. Sementara di sisi yang lain, itu menanam benih-benih kebencian di hatiku. Keintiman kami dengan pasangan yang bukan milik kami malam itu terasa seperti sebuah pengakuan. Kami tidak sedang bercinta. Kami sedang meneriakkan sebuah rasa frustasi, kesepian, dan kerinduan yang selama ini kami pendam dalam pernikahan kami masing-masing. Itu bukan hanya tentang seks. Itu tentang pemberontakan. Jika malam itu adalah demam yang panas, maka pagi di kemudian hari adalah kedinginan yang rasanya sangat menusuk tulang. Tidak ada yang bicara di meja makan. Maya tidak berani menatapku. Alex terus-menerus mengisi cangkir kopinya menghindari kontak mata. Sementara Sarah terlihat tenang, bahkan terlalu tenang. Justru ketenangan istriku itu membuatku takut. Persahabatan kami yang berumur 1 dekade hancur dalam 8 jam. Tawa yang dulunya selalu mengisi ruangan ini kini digantikan oleh keheningan yang memekakkan telinga. Kami pulang dari villa itu sebagai 4 orang asing yang kebetulan menumpang di mobil yang sama. Sesampainya di rumah,
Tembok itu terasa semakin tebal. Aku mencoba bicara pada Sarah. Kita harus melupakan malam itu, kataku. Ia hanya mengangguk, tapi matanya kosong. Ia menjadi lebih sering melamun. Kadang aku melihatnya tersenyum sendiri saat menatap ponselnya. Aku mulai gila. Aku mulai memeriksa barang-barangnya, seperti seorang detektif di rumahku sendiri. Aku sadar, aku sendiri yang telah membuka kotak Pandora. Dan sekarang aku takut pada monster yang mungkin keluar dari sana. Aku tidak tahan lagi. Seminggu setelah malam itu, aku mengkonfrontasi istriku Sarah. Aku membentaknya. Aku menangis. Aku bahkan memohon agar ia bicara. Aku sangat berharap ia akan menangis juga, merasa menyesal, dan akhirnya kami bisa mencoba memperbaiki semuanya dari awal. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya menatapku dengan tatapan dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kau pikir ini semua terjadi secara kebetulan, David? Kau pikir ini hanya sebuah ide gila karena mabuk? Saat dia bicara seperti itu, jantungku rasanya berhenti berdetak. Ide ini sudah ada sejak lama. Sepertinya sejak setahun yang lalu. Sejak aku menyadari bahwa aku tidak lagi mencintaimu. Sejak aku menyadari bahwa setiap kali aku melihat Alex, aku merasakan sesuatu yang seharusnya aku rasakan untukmu. Kata-katanya itu seperti ribuan pisau yang menusuk jantungku. Duniaku tiba-tiba runtuh. Ini bukan lagi eksperimen. Ini adalah sebuah rencana istriku sendiri. Kalimat sebelumnya belum mampu kucerna sepenuhnya. Namun, kalimat Sarah berikutnya semakin membuatku terhenyak. Aku yang menanam ide itu di kepala Maya. Aku yang memastikan kita semua mabuk malam itu. Aku pikir jika aku bisa bersama Alex sekali saja, perasaan ini akan hilang. Aku bisa membandingkannya denganmu dan menyadari bahwa aku salah. Aku pikir ini adalah obatnya. Lalu, apakah berhasil? Tidak, justru menjadi lebih buruk. Malam itu bukan akhir dari fantasiku. Itu adalah awalnya. Dan aku tidak pernah menyangka kau akan benar-benar menikmati waktumu dengan Maya. Dalam rencana awalku, seharusnya hanya aku yang menjadi pengkhianat. Dan di sana, di tengah ruang keluarga kami, kebenaran itu terungkap dalam semua kengeriannya. Aku bukan hanya dikhianati secara fisik. Aku hanyalah sekedar alat dalam sebuah permainan keji yang dirancang oleh istriku sendiri, agar bisa tidur dengan sahabatku. Otakku rasanya kacau. Perselingkuhan yang kulakukan karena kebodohan. Perselingkuhan yang kulakukan
Aku tidak tahu lagi mana yang lebih buruk. Dan akhirnya kami bercerai. Alex dan Maya juga. Persahabatan kami menjadi debu beracun. Aku kehilangan istriku, sahabatku, dan rumahku dalam satu malam. Untuk apa? Hanya untuk sebuah ilusi kebahagiaan sesaat. Terkadang di malam hari aku masih bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika malam itu kami hanya pergi tidur? Sedetik kemudian, aku tersadar. Pertanyaan itu tidak lagi ada gunanya. Kami telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah ada. Dan sayangnya, di balik pintu itu bukanlah surga yang kami harapkan, melainkan cermin. Cermin yang menunjukkan betapa rusaknya kami semua. Betapa hancurnya kami berempat, bahkan jauh sebelum malam terkutuk itu dimulai.